dari UPPJJ Bandung. NIM saya 04423836. Di sini saya akan mempraktekkan sekaligus menjelaskan tugas tutorial 3 jaringan komputer. Pertama-tama, di sini saya sudah siapkan untuk soalnya. Nah, untuk soalnya ada 4 buah soal, terus kemudian kita buka aplikasi Cisco-nya. Oke. Nah, di soal itu nomor 1 kita diminta untuk di sini tuh ada 4 buah soal. Yang pertama itu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Pertama, kita masukkan dulu PC 0, PC 1, lalu PC 2, kemudian PC 3. Kemudian kita tambahkan switch. Lalu kita hubungkan kabel otomatisnya dari PC 0, PC 1, PC 2, PC 3 ke switch. Kita atur alamat IP-nya dari PC 0. Masuk ke config, langsung masukkan IP address-nya. Oke, di sini saya masukkan IP address-nya 192.168.1.1. Nah, jangan lupa setelah itu di-enter. Untuk alamat IP dari PC 1 sampai PC 3 itu urutannya sama ya, menggunakan IP 192.168.1. Namun di IP 1 itu saya menggunakan 1.2, begitupun PC 2 itu 1.3 dan PC 3 itu 1.4 agar nantinya tidak pusing ya saat memasukkan alamat IP-nya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ulangi langkah yang sama untuk memasukkan alamat IP-nya seperti di PC 1. Setelah selesai mengatur alamat IP di keempat PC, lalu kemudian kita coba lakukan tes seperti tes ping dari PC 0 ke PC 3. Apakah semua PC bisa terhubung atau tidak? Oke, setelah semuanya selesai di ping dan berhasil dari PC 1 sampai ke PC 3, selanjutnya
kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu kita diminta untuk buatkanlah satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses HTTP servernya. Oke. Untuk soal nomor 2 ini tuh nggak ada yang dirubah apapun. Nah, aku hanya nambahin si servernya doang. Oke. Kita tambahkan servernya itu di bawah PC3 ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan kabel otomatisnya juga dari switch ke server. Oke. Untuk nama servernya kita ganti menjadi server HTTP. Oke. Setelah itu kita atur alamat IP-nya seperti pada PC1 dan PC3. Oke, kita klik, kemudian kita masuk ke config, kita atur alamat IP-nya. Di sini saya masukkan alamat IP-nya yaitu 192.168. Jadi kan sebelumnya saya masukkan di PC3 itu terakhir alamat IP-nya itu 1.4 ya kawan-kawan. Nah, berhubung biar kita ingat tentang alamat IP-nya dan tidak tertukar. Jadi untuk server HTTP ini tuh saya kasih IV-nya tuh di akhir 5. Jadi saling berurutan ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita masuk ke service. Nah, di service ini aku akan ngedit di index. Ini tuh opsional ya teman-teman. Kalau aku diedit biar nantinya nggak bingung ya. Nah, di sini aku ketik server berhasil diakses. Kemudian kita save. Lalu kita coba akses dari PC0 ke PC3. Klik PC0, kemudian masuk ke desktop, lalu kita masuk ke web browser. Muncul tampilannya seperti ini. Langsung aja kita ketikkan URL-nya dengan alamat IP, yaitu 192.168.1.5. Kemudian kita enter. Nah, maka akan ada tampilan server HTTP berhasil diakses. Berarti ini tandanya sukses ya kawan-kawan. Nah, ulangi cara pengecekan tadi dari PC1 ke PC3 lainnya. Oke, setelah semuanya berhasil diakses, kita langsung ke nomor 3. Ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, berarti kita tinggal tambahkan satu buah server lagi, yaitu untuk DNS server. Lalu kita ubah namanya jadi server DNS. Kemudian kita tambahkan kabel otomatisnya. Kemudian kita atur alamat IP-nya. Kita klik server DNS-nya. Kemudian kita masuk ke desktop.
lalu ke IP configurate. Lalu kita masukkan alamat IP-nya menjadi 192.168.1.6. Kemudian enter. Oh, sebelum di-close, kita masuk ke service dulu, lalu kita edit. Ini juga opsional ya, teman-teman. Kalau aku biar mempermudah aja, jadi server DNS berhasil diakses. Kemudian save dan klik yes. Lalu kita masukkan DNS-nya, jangan lupa klik on. Oke, untuk namanya game.com. Kemudian untuk address-nya, aku masukkan alamat IP-nya yaitu 192.168.1.5. Kemudian add. Setelah itu kita exit. Nah, lalu kita coba ya teman-teman. Kita akses game.com dari PC 0 ke PC 3 dengan cara mengklik desktop, kemudian web browser. Setelah itu kita ketikkan URL-nya dengan game.com, lalu enter. Kemudian maka akan muncul tampilan game.com berhasil diakses. Nah, setelah itu kemudian ulangi hal yang sama dari PC 1 sampai PC 3. Setelah itu kita masuk ke soal terakhir ya teman-teman, yaitu soal nomor 4. Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Nah, untuk perintahnya, nomor 1, yaitu ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Yang kedua, ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Dan yang ketiga, buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Dan terakhir, keempat, buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Nah, untuk soal nomor 4 ini, kita mulai dari awal lagi ya teman-teman. Jadi, kita hapus semuanya dulu. Kemudian kita tambahkan PC, server, terus switch, dan juga router seperti pada perintah nomor 4. Kemudian kita atur IP routernya. Nah, di IP router itu ada jaringan atas dan jaringan bawah. Nah, untuk 0/0 kita masukkan alamat IP-nya yaitu 10.0.0.1. Nah, kemudian enter, jangan lupa di-on-in. Lalu untuk 0/1 kita masukkan alamat IP-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, kemudian enter. Setelah itu kita exit. Oke. Setelah router, kita masuk ke DNS server. Kita atur alamat IP-nya seperti tadi ya teman-teman. Masuk ke config. Kemudian kita beri alamat IP-nya yaitu
10 titik 0 titik 0 titik 4. Kemudian enter. Lalu kita masuk ke setting. Nah, kita ketikkan default gateway-nya yaitu 10.0.0.1. Kemudian kita masukkan untuk DNS servernya itu ada 10.0.4. Kemudian masuk ke service. Nah, di service ini kita off-in ya, teman-teman. Kemudian kita atur DNS-nya, yaitu kita beri nama ilkom.com. Kemudian alamat IP-nya yaitu 10.0.0.3. Kemudian add. Nah, setelah itu kita masukkan pendilkom.com. Kemudian alamat IP-nya 192.168.1.3. Kemudian di add. Oke. Setelah itu kita exitin. Langsung masuk ke server PT Ilkom. Oke, kita masukkan alamat IP-nya yaitu 10.0.0.3. Kemudian kita atur config-nya yaitu default gateway-nya 10.0.0.1. Kemudian DNS servernya kita masukkan 10.0.0.4. Nah, pada bagian service ini tuh opsional ya teman-teman. Kalau aku diubah menjadi server ilkom.com berhasil diakses. Kemudian kita masuk ke PC 0. Nah, kita masukkan alamat IP-nya sama seperti yang lainnya. Untuk alamat IP-nya kita masukkan 10.0.0.2. Enter. Kemudian jangan lupa setting. Lalu default gateway-nya kita masukkan 10.0.0.1. Kemudian DNS servernya kita masukkan 10.0.0.4. Kemudian exit. Oke, untuk jalur yang atas itu sudah. Kita masuk ke jalur yang bawah. Oke, kita ke PC 1 dulu. Masukkan alamat IP-nya. Oke, untuk alamat IP-nya di sini aku pakai yang sebelumnya yaitu 192.168.1.2. Jadi jalur atas sama bawah itu berbeda ya alamat IP-nya. Kita atur alamat IP-nya dan juga DNS-nya. Jangan lupa pada bagian servisnya itu di on-in ya teman-teman.
Setelah semuanya selesai, dimasukkan alamat IP dan atur DNS-nya, kemudian kita masukkan perintah seperti pada soal, yaitu yang pertama perintahnya yaitu ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita klik PC 0, kemudian kita masuk ke desktop, lalu kita masuk ke home prompt. Kita coba ping ya, teman-teman. Kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.2. Oke. Oke. Sudah berhasil ya, teman-teman. Kemudian ping dari PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Oke, kita coba ya, buka PC 1-nya, buka desktop, kemudian command prompt. Kita coba ping ya, teman-teman. Ping 10.0.0.2. Kemudian kita enter. Sudah terhubung ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya, nomor 3, buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke, baik, kita masuk ke PC 1, kemudian kita masuk ke desktop, lalu web browser. Oke, kemudian setelah itu URL-nya kita ketikkan ilkom.com. Setelah itu, alhamdulillah ilkom.com berhasil diakses. Oke. Kemudian kita ke nomor berikutnya, yaitu buka web browser, akses pendilkom.com dari PC 0. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke, kita coba. Oke, kemudian kita ketikkan URL-nya pendilkom.com. Juga untuk pendilkom.com berhasil diakses. Jadi semuanya sudah selesai ya, teman-teman. Sekian video yang telah saya buat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.